Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pipit Putri Melati, NIM 124021932280 dari kelas Ekonomi Syariah 5F, mata kuliah Ekonometrika, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Adapun untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonometrika, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis istilah ekonometrika yang ada dalam skripsi yang saya pilih. Dengan skripsi yang berjudul Pengaruh Minat Beli Ulang, Popularitas Merek, Kepercayaan dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian Jasa Pengiriman. Studi pada pengguna jasa JNT Express di Blitar. Adapun istilah pertama yang saya ambil yakni hipotesis. Hipotesis terdapat dalam bab 3 metode penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Adapun kebenaran jawaban tersebut akan dibuktikan secara empirik melalui penelitian yang akan dilakukan. Adapun hipotesis dalam skripsi ini yakni yang pertama H1, diduga terdapat pengaruh positif signifikan dari variabel minat beli ulang atau X1 secara parsial terhadap keputusan pembelian atau Y. H2, diduga terdapat pengaruh positif signifikan dari variabel popularitas merek atau X2 secara parsial terhadap keputusan pembelian atau Y. Yang ketiga, H3 diduga terdapat pengaruh positif signifikan dari variabel kepercayaan atau X3 secara parsial terhadap keputusan pembelian atau Y. H4 diduga terdapat pengaruh positif signifikan dari variabel lokasi atau X4 secara parsial terhadap keputusan pembelian atau Y. Adapun hipotesis yang kelima yakni H5, diduga terdapat pengaruh positif signifikan dari variabel minat beli ulang atau X1, popularitas merek atau X2, kepercayaan atau X3, dan lokasi atau X4 secara simultan terhadap keputusan pembelian atau Y. Adapun pendukung jawaban dan penjelasan alasannya yakni alasan saya memilih istilah hipotesis karena dalam kuliah ekonometrika telah dijelaskan mengenai secara umum metode ekonometrika menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yakni yang pertama, pernyataan teori atau hipotesis yang akan diuji. Yang kedua, model matematika dari teori. Yang ketiga, model statistika atau ekonometrika dari teori. Yang keempat, yakni pengumpulan data. Yang kelima, estimasi parameter model ekonometrika. Yang keenam, menguji hipotesis. Yang ketujuh, memprediksi. Dan yang terakhir, kedelapan, menggunakan model untuk membuat kebijakan. Adapun dilihat dari metode ekonometrika tersebut tadi, hipotesis termasuk dalam langkah metode ekonometrika yang pertama, yakni pernyataan teori atau hipotesis yang akan diuji. Materi tersebut telah diberikan pada perkuliahan pada pertemuan kedua. Adapun istilah yang kedua yang saya ambil yakni uji hipotesis analisis regresi linear, terdapat dalam bab 3 metode penelitian. Adapun analisis regresi linear ganda merupakan pengembangan dari regresi linear sederhana, yakni sama-sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan di masa akan datang yang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Adapun rumusnya yakni Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah beta 4 dikali X4 ditambah E yakni error. Adapun bab 4 hasil penelitiannya yakni Y sama dengan 0,937 ditambah 0,247 dikali X1 ditambah 0,194 dikali X2 ditambah 0,291 dikali X3 ditambah 0,240 dikali X4 ditambah E yakni error. Adapun pendukung jawabannya yakni alasan saya memilih istilah uji hipotesis dalam analisis regresi linear berganda karena dalam kuliah ekonometrika telah dijelaskan mengenai secara umum metode ekonometrika menggunakan langkah-langkah. Dilihat dari metode ekonometrika, menguji hipotesis termasuk dalam langkah metode ekonometrika yang keenam, yakni menguji hipotesis. Materi tersebut telah diberikan pada perkuliahan pertemuan kedua. Analisis regresi berkaitan dengan studi tentang ketergantungan satu variabel
terhadap satu atau lebih variabel lain dengan tujuan menaksir atau mengestimasi nilai variabel yang bergantung. Tujuan dari analisis regresi adalah untuk menaksir atau memprediksi suatu nilai dari variabel bergantung dengan basis pengetahuan variabel bebas. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga juga dibahas mengenai terminologi dan notasi yang menjelaskan mengenai apabila variabel bebas atau penjelasannya lebih dari satu, maka disebut dengan analisis regresi berganda, yang menyebutkan variabel bergantung adalah Y dan variabel bebas atau penjelas adalah X. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.